Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal kalor. Di sini uji capaian pembelajaran Bu Pena soal nomor 1. Jika kenaikan suhu dianggap linier, ketika air mendidih pada suhu X akan menunjukkan pada. Berarti T atasnya ya. T atas pada sumbu X. TAX. Nah, berarti kan kita buat di sini dulu kan Fahrenheit ya. Fahrenheit itu titik bekunya 32 sampai 212. Dia menunjukkan suhu ini 1,22 atau apa ya? Kayaknya ini menunjukkan 122 kayaknya ya. Ini Fahrenheit. Kemudian kalau pada titik X itu, termometer X itu kan suhunya rendahnya min 40. Kok min 40, min 10. Terus yang tertinggi terukurnya 40. Dan ini yang ditanya TAX-nya berapa. Nah, kita gunakan rumus atas kurang bawah ya. Atas kurang bawah, atas kurang tengah. Atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti 2F sama dengan X gitu kan. Berarti 212 dikurang 32 per 212 dikurang 122. Sama dengan TAX kurang min 10, kemudian TAX kurang 40. 212 kurang 32 berarti 180 per 212 kurang 122. Itu adalah 90 sama dengan, berarti ini TAX ditambah 10 per TAX kurang 40. Ini coret, ini 2. Nah, kita kali silangkan, berarti 2 dalam kurung TAX dikurang 40 sama dengan TAX ditambah 10. Berarti kita kalikan ke dalam 2 TAX dikurang 80 sama dengan TAX ditambah 10. Nah, pindah ruaskan ya. Berarti 2 TAX dikurang TAX sama dengan 10 ditambah 80. Berarti TAX ini kan sama dengan 90. Nah, dapat hasilnya yang B ya. Kita lanjut nomor 2. Di sini perhatikan gambar berikut. Tutup botol dari logam yang rapat dapat dibuka dengan mudah ketika disiram dengan air panas seperti gambar di atas. Hal tersebut dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol itu jawabannya adalah E, lebih besar ya. Lebih besar daripada koefisien muai mulut botol kaca. Ini jawabannya E ya. Jadi kan dia lebih cepat memuai, makanya koefisien muai tutupnya lebih besar daripada kaca gitu. Sehingga jawabannya E. Nomor 3, terdapat 2 batang logam, masing-masing panjangnya 50 meter. Kedua batang tersebut digunakan untuk rel kereta api dan dipasang pada suhu, berarti L0-nya adalah 50 meter. Kemudian T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Nah, kemudian T2-nya adalah 50 derajat Celcius dan koefisien muainya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Jarak kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat adalah berarti di situ delta L-nya ya. Nah, berarti delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Berarti L0-nya kan 50. Ya kan, 50 kali 12 kali 10 min 6, itu delta T-nya adalah 50 kurang 20. Berarti 50 kali 12 itu adalah 600. Kali 10 min 6 kali di sini adalah 30. Berarti ini adalah 18.000 kali 10 min 6. Coret ini kan sisa min 3. Berarti di situ adalah 18 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,018. Satuannya adalah meter. Kalau dijadikan ke senti berarti 1,8 senti. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 4. Diketahui C air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius dan CS itu adalah 0,5. C uap itu adalah 5 kalori, itu satuannya ya. Kemudian LS itu adalah 80 dan kalor didih air, berarti kalor didih air kalori per gram. Berarti itu C besar ya, kalori meter, berarti 600.
Besar kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es, berarti massa es adalah 10 gram yang bersuhu TS itu adalah min 20 derajat, menjadi uap T-nya adalah 120 derajat. Nah, ini kita gambar grafiknya ya. Jadi ini yang ditanya kalor ya. Nah, Q-nya berarti Q total ya. Nah, Q total. Nah, di mana ya kita buat? Sini aja deh. Q total. Ini aja kali ya. Nah, Q total. Berarti ini dari suhu minus ya. Minus min 20 derajat. Naik ke atas, datar lagi, naik. Sampai suhunya di sini 120 derajat. Nah, oh enggak, sorry. Bukan gitu ya. Nah, naiknya sampai 100 dulu. Set, set. Nah, kayak gini kan. Misalnya di sini 100 derajat ya. Nah, berarti 100 sini naik lagi sampai sini. Berarti ini Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q1 itu adalah MS kali CS kali delta T. Nah, kalau Q2 itu adalah MS kali L. Kalau Q3 itu MS ya kali C air kali delta T ya. Kalau ini tinggal Q3 ini keempatnya ya. Ini Q4, ini Q5. Nah, Q4 itu adalah MS kali U ya. Kali uap. Uap. Oh ya, ini kalor didih. Kalor didih itu U ya lambangnya. 600 ini berarti bukan C, ini U. Nah, kalau Q5 berarti baru MS kali C uap kali delta T. Nah, jadi nanti di sini kita masukkan aja langsung di sini ya. Massa S karena dia ini satuannya udah gram, jadi nggak usah kita ganti. Jadi kan 10 kali CS-nya berapa? 0,5. Nah, delta T-nya kan di sini 0 nih. Berarti 0 dikurang min 20. Berarti jadinya 10 kali 0,5 kali 20. Nah, berarti ini adalah 100 kalori. Nah, dapat Q1 kita ya. Kemudian kalau Q2, 10 kali LS itu adalah 80. Berarti ini 800. Nah, kalau yang ini 10 C airnya adalah 1, delta T-nya adalah 100 kurang 0. Berarti ini adalah 1000 joule ya. 1000 kalori, sorry. 1000 kalori. Kemudian yang Q4 itu adalah massa S 10, U-nya adalah 600. Berarti ini adalah 6000 kalori. Kemudian yang massa S ini 10 C uap. C uapnya berapa? C uapnya 5 kali delta T-nya adalah 120 kurang 10. Berarti adalah 50 kali ini 100 ya, 20. Berarti ini adalah 1000. Nah, kalau kita mau cari Q total ya, Q total otomatis nanti Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Nah, Q1-nya 100 ya kan? Tambah Q2-nya berapa? 800 tambah 800, Q3-nya 1000 tambah 6000 tambah Q5-nya adalah 1000. Nah, itu totalnya adalah 8.900 kalori. Kalau kita jadikan kilokalori berarti dibagi 1000 kan, 8,9 kilokalori. Sehingga jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 5. Zat padat A dan B yang bermassa sama berada pada titik leburnya. Untuk meleburkan zat A membutuhkan kalor, berarti QA itu adalah 2500 Joule. Sedangkan untuk meleburkan zat B, berarti QB adalah 4500 Joule. Perbandingan kalor lebur zat A dan zat B. CA banding CB ya. Dia massanya sama. Berarti QA banding QB.
Berarti kan jadinya MA kali CA kali delta T sama dengan MB kali CB kali delta T. Nah, ini yang ditanyakan. Masa sama coret, delta T sama coret. Berarti jadinya artinya 2500 banding 4500. Coret, coret. Bagi 5 ini 5, bagi 5 ini 9. Sehingga dapat jawabannya 5 banding 9. Itu yang B ya. Nomor 6, S bermasa M. S bermasa M, berarti masa S yaitu M. Bersuhu TS-nya 0 derajat. Dimasukkan ke dalam air bermasa, berarti masa air 340 gram. Dan bersuhu, T airnya adalah 20 derajat Celcius. Air tersebut ditempatkan pada bejana khusus dan dianggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor, di mana LS-nya adalah 80, C airnya adalah 1. Jika semua S mencair dan kesetimbangan termal terjadi, berarti T campurannya 5 derajat, maka nilai M itu adalah. Nah, kita gambar grafiknya. Kan karena dia mulai dari 0, suhunya di sini ya. Berarti di sini naik ke atas. Ini di air itu 20 derajat. Berarti ini turun ke bawah. Nah, ini Q1, Q2, Q3. Di sini TC-nya adalah 5. Nah, Q1 itu berarti nanti dia adalah S ya. Masa S kali CS kali delta T. Sedangkan Q2 itu juga masa S kali C air kali delta T. Sedangkan Q3 itu nanti adalah masa siapa? Si air itu ya. Masa air kali C air kali delta T. Nah, kita gunakan rumus yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu adalah yang suhu tinggi ya, Q3. Nah, Q terimanya adalah Q1 ditambah Q2. Berarti Q3 itu tadi kan masa S, masa air ya, sorry. Masa air kali C air kali delta T sama dengan Q1 adalah masa S kali CS kali delta T. Oh, bukan, dia datar. Dia datar di sini ya. Kalau datar berarti LS, masa S kali LS. Nah, berarti masa S kali LS ditambah, berarti yang keduanya masa S kali C air kali delta T. Nah, masa air itu 340. C airnya 1. Delta T-nya adalah 20 kurang 5. Nah, masa S-nya nggak tahu M. LS-nya 80. Ditambah masa SM, C air 1. Sebentar. Ketiga. Oh ya. Kemudian C air 1, delta T yang untuk Q2 berarti 5 kurang 0. Nah, berarti ini 340 dikali 15 sama dengan 80M ditambah 5M. Berarti 340 kali 15 itu adalah 5100 sama dengan 85M. Nah, berarti 5100 bagi 85 sama dengan M. Bagi 85. Itu adalah 60. Ya. Dah, jawabannya yang A. Baiklah, kita lanjut soal nomor 7. Di sini sepotong es yang masanya berarti masa es yaitu 1 kg atau sama dengan 1000 gram ya. Di mana suhunya itu adalah min 40 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air 2 liter. Nah, kalau misalnya volume airnya itu 2 liter, itu nanti sama dengan 2 desimeter pangkat 3. Kalau kita cari massanya berarti adalah, ini kan dijadikan ke meter, 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Ya, berarti jadinya massa air adalah rho air kali volume air. Rho air itu kan 1000, volume airnya 2 kali 10 min 3. Coret-coret berarti dapat 2 kg. Nah, kita rubah ke gram, yaitu 2000 gram. Nah, masing-masing diketahui T airnya adalah 20 derajat Celcius. Jika CS-nya segini, LS-nya segini, dapat disimpulkan bahwa. Nah, kita cari masing-masing dulu ya. Untuk pertama QS dulu. Nah, QS itu adalah massa S kali CS kali delta T. Massa S-nya kan 1000 gram. Kenapa kita buat dalam gram? Karena di sini
konstantanya dalam kalorigram ya. Berarti CS-nya kan 0,5, delta T-nya adalah 0 dikurang min 40. Berarti ini adalah hasilnya 20.000 kalori. Kemudian Ki air lagi. Ki air yaitu massa air kali C air kali delta T. Nah, massa airnya adalah 2000. C airnya 1, delta T-nya adalah 20 kurang 0. Nah, berarti ini adalah 40.000. Nah, ketika es itu melebur, kita akan mencari di posisi melebur yaitu 0 derajat, berarti massa es kali LS. Nah, massa esnya kan 1000, LS-nya 80, berarti ini 80.000. Nah, berarti untuk melebur itu dia butuh energi 80 kalori. Nah, berarti masih ada kan esnya yang bersisa. Nah, untuk mencari es yang bersisa itu adalah berarti berapa persen gitu ya. Berapa persen yang masih tersisa gitu. Berarti persentasenya adalah apa namanya? Ki S ya. Nah, Ki S dibagi dengan Ki lebur yang energi yang dibutuhkan untuk melebur. Berarti Ki S itu kan 20.000 per 80.000 kali 100%. Berarti ini kan coret. Berarti 1/4 2/8 itu kan sama dengan 0,25 kali 100%. Atau sama dengan 25%. Nah, jadi persentase dia yang melebur itu atau es yang mencair itu adalah 25%. Karena dia butuh energinya kan 80.000, sedangkan di sini hanya 20.000. Jadi jawabannya adalah 25% es mencair pada suhu 0 derajat. Nah, ini kan mencairnya pada suhu 0 derajat. Oke? Nomor 8. Terdapat logam A dan logam B berukuran sama. Berarti LA sama dengan LB. Berarti AA sama juga dengan AB, di mana KA itu adalah 3 KB. Jika suhu di ujung logam B adalah 120, berarti ini kita gambar ya, ini A, ini B. Nah, di B sini suhunya 120, sedangkan di A itu 90 derajat. Nah, jika suhu di ujung logam B adalah 120, dan suhu sambungannya. Nah, suhu sambungan berarti TC di tengah sini ya. TC sama dengan 90, berarti suhu di A ini berapa? Nah, ini delta T-nya nanti adalah 120. Ini anggaplah ini logam A, ini logam B. Berarti ini 120 kurang TC, yaitu 120 kurang 90, yaitu 30. Nah, kalau yang ini berarti tinggi kurang rendah ya. Berarti TC, delta T-nya nanti TC kurang TA. Berarti TC-nya 90 kurang TA. Nah, artinya suhu yang tinggi kan yang B, berarti Ki B sama dengan Ki A. Atau, ya. Atau kalau lambang itu apa ya? H ya. Ya, berarti kita buat aja langsung ya persamaannya. Ki lepas sama dengan Ki terima. Nah, yang melepasnya kan yang B, berarti KB kali AB kali delta TB per LB sama dengan KA kali AA kali delta TA per LA. Karena ukurannya sama, coret aja. Nah, berarti KB itu berapa? KB itu kan tetap KB. Delta TB itu berarti yang ini kan. Ini adalah delta TB, ini delta TA. Berarti delta TB berarti KB itu 30, sama dengan KA itu adalah 3 KB. Delta TA itu adalah 90 kurang TA. Coret, bagi 3, 1, bagi 3, 10. Nah, kita lanjutin di sini. Jadinya 10 sama dengan 90 kurang TA. Pindah ruas, TA sama dengan 90 kurang 10. Sama dengan 80 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 9, besaran berikut yang tidak ya mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi itu dia rumusnya apa ya?
apa ya, H. Dia rumusnya H sama dengan H kali A kali delta T. Nah, H ini adalah koefisien konveksi. Kalau ini luas, nah ini perubahan suhu. Nah, berarti yang tidak mempengaruhi itu adalah luas penampang iya, perbedaan suhu iya, panjang zat, koefisien konveksi iya. Berarti yang tidak mempengaruhi panjang zat ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, panjang zat tidak mempengaruhi. 10. Energi yang diradiasikan tiap sekon oleh suatu benda T1 adalah berarti energi ya, P berarti ya, P1. P1-nya adalah P dengan suhu T1-nya adalah 16 kali. Bentar. P1-nya adalah 16 kali energi yang diradiasikan per sekon pada T0. Berarti 16 P0. Nah, T1-nya adalah T1. T1-nya berapa gitu ya? T1-nya berapa besar T1 itu adalah berarti T0-nya adalah T. T0 tetap gitu ya. Berarti dia kan daya itu dia pangkat 4 ya perbandingannya. P1 per P2 sama dengan T1 atau di sini kita pakainya 1 dan 0. Berarti ini P0 ini P1 per T0 per T1 pangkat 4. P0-nya adalah tetap P0, P1-nya adalah 16 P0. T0-nya itu tetap T0, T1-nya adalah T1. Berarti ini pangkat 4, ini juga pangkat 4. Nah, coret nih kan. Supaya habis, ini kan 1 hasilnya nih. Kita pangkatkan akar 4 ya. Nah, jadinya di sini 1 per 16 diakarkan pangkat 4 itu adalah berapa ya? 2 ya? Yaitu 2. 2 sama dengan berarti ini tinggal T0, karena ini habiskan, per T1, T1 berarti gitu. Jadi T1 sama dengan 2 T0. Nah, dapat jawabannya adalah yang A. Kita lanjut sekarang bagian yang esai. Batang logam memiliki panjang, berarti L0 10 meter, di mana T1-nya 10 derajat Celcius. Logam dipanaskan hingga suhunya T2, yaitu 110 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah T2 kurang T1. 110 kurang 10, yaitu 100 derajat Celcius. Panjang logam berarti LT ya. LT sama dengan 10,04 meter. Nah, bisa kita cari delta L, yaitu LT kurang L0, berarti ini berapa ya? 10 ya, 10. Berarti 10,04 dikurang 10, berarti 0,04 meter. Tentukan panjang logam, berarti saat suhunya menjadi berarti T2-nya itu 160. Berarti ini ada dua keadaan ya. Nah, berarti untuk ini delta T1, delta T2 itu dia menjadi 10 derajat, berapa? Berarti tentukan panjang logam saat suhunya menjadi berarti jadinya T2-nya itu adalah delta T2-nya 160 dikurang 110. Nah, berarti ini adalah 150 derajat. Nah, berarti ada dua keadaan, jadi kita cari keadaan pertama ketika itu delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu panjang logam LT ya, LT2-nya berapa? Nah, kalau ini kan LT1. Berarti kita cari ini delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bentar. Berarti ini udah ada semua ya kalau keadaan pertama. Berarti kan udah ketemu LT-nya 10,4. Nah, berarti nanti di keadaan kedua, itu yang kita pakai L0-nya adalah yang LT1, yaitu 10,04. Nah, berarti rumusnya adalah delta L
sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, L0-nya yaitu 10,04. Oh iya, alfanya belum ada ya. Berarti kita nyari dari sini nyari alfa ini ya. Berarti ini alfa sama dengan delta L per delta T. Nah, jadinya delta L-nya adalah 0,04 per delta T-nya adalah 100. Masukin sini aja kali ya. 0,04 per 100 kali delta T-nya, delta T yang kedua ya. Delta T yang kedua adalah 150. Nah, kita kalikan. Nah, berarti delta L-nya menjadi 0,6024. Nah, kan yang ditanya LT2, berarti delta L itu kan berarti LT kurang L0. Berarti kalau misalnya kita mau cari LT2-nya, LT2 sama dengan delta L ditambah L0. Nah, delta L kita kan berarti LT2 sama dengan delta L-nya 0,6024 ditambah L0-nya yang ini 10,04. Berarti jadinya ditambah 10,04. Itu adalah 10,6424. Sehingga ya ini jawabannya. Jawabannya adalah dalam bentuk apa nih? Meter ya. Kayak gitu. Kita lanjut nomor 2. Sebuah bejana kaca memiliki volume P kaca itu adalah 300 cc. Kemudian koefisien muai panjangnya berarti alfa kaca itu 3 kali 10 pangkat min 5. Diisi penuh dengan raksa yang memiliki koefisien muai ruang. Berarti gamma ya. Gamma raksa itu adalah 54 kali 10 min 5. Berarti T raksanya adalah 30. Jika bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi berarti T1-nya 30 derajat, T2-nya 60 derajat. Berarti delta T-nya adalah T2 kurang T1, 60 kurang 30 sama dengan 30 derajat. Tentukan volume raksa yang tumpah, berarti P yang tumpah. Nah, kan kalau kita bayangkan di sini, artinya kan fenol kaca itu sama dengan fenol raksa, jadi nanti dia ada tumpah di sini kan. Berarti volume tumpah itu adalah, cara mencarinya nanti delta V yang paling tinggi itu kan raksa ya, delta V raksa dikurang delta V kaca. Berarti delta V raksa itu kan berarti fenol kali gamma kali delta T. Dikurang delta V kaca itu adalah fenol kaca. Ini fenol raksa ya. Fenol kaca dikali 3 alfa kaca dikali dengan delta T. Nah, fenolnya sama itu kan. Berarti boleh kita keluarkan fenol. Delta T juga sama. Sehingga di dalam kurung itu adalah nanti gamma dikurang 3 alfa kaca. Berarti fenolnya kan 300. Delta T-nya adalah 30. Gammanya 54 kali 10 min 5. 3 alfa kacanya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini 9.000. 54 kali 10 min 5. Ini dikurang 9 kali 10 min 5. Berarti 9.000. Berarti 54 dikurang 9. Itu adalah 45 kali 10 min 5. Nah, berarti kali 9 itu adalah 9.000 kali 45. Itu adalah 405, nolnya ada 3, kali 10 pangkat min 5. Nah, itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4,05 cc. Oke? Berarti ini yang volume yang tumpah ya. Kita lanjut nomor 3. Suatu kalorimeter memiliki kapasitas kalor, berarti C besar 22 kalori per Kelvin. Berisi es sebanyak, berarti ini punya nanti kalorimeter ini ada S-nya ya. Massa S sama dengan 36 gram, di mana TS itu adalah min 6 derajat Celcius. Pada kalorimeter tersebut dituangkan alkohol dengan massa jenis, berarti C alkohol. C alkoholnya adalah 0,56 kalori per gram Kelvin. Dengan suhu T alkoholnya adalah 40 derajat Celcius. Jika suhu akhir berarti T campurannya 8 derajat,
tentukan massa alkohol. Nah, kita buat ini ya, apa namanya? Grafik maksudnya ya. Berarti di sini min 6. Terus nanti suhu tertingginya adalah 40. Anggaplah di sini 40. Berarti ini naik, ini datar, ini naik. Nah, ini TC-nya nanti ya. Nah, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, kan ada kalorimeter tuh, berarti kalorimeter tuh dari sini sampai sini nanti. Nah, kan kalorimeter itu kan C sama dengan Q kali delta T. Berarti Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, jadinya di sini nanti kita misalkan Q kalorimeter ya. Berarti yang melepas itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah Q3. Q terimanya adalah Q1 tambah Q2 tambah ini Q3 ya, ini Q4. Berarti kita ganti di sini Q4. Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q kalori. Nah, Q4 itu adalah yang suhu tinggi siapa? Alkohol ya. Berarti ini massa alkohol kali C alkohol kali delta T. Nah, Q1 itu berarti siapa S ya? Massa S kali CS kali delta T ditambah Q2 itu adalah massa S kali LS ditambah Q3 itu adalah massa S kali C air kali delta T ditambah Q kalorimeter itu adalah C kali delta T. Nah, massa alkohol. Karena dalam kalori ya, berarti ini udah dalam gram ya, berarti nggak usah kita ganti. Berarti massa alkohol itu kita misalkan MAL, C alkohol berapa? 0,56, delta T alkohol itu adalah yang ini ya, 0 kurang min 6. Nah, massa S itu 36, CS itu kan 0,5, delta T-nya adalah tunggu dulu, massa alkohol kok min 6? Salah ini ya delta T-nya. Alkohol itu kan 40, berarti yang Q4 ya, berarti ini delta T-nya ini nih. Delta T-nya adalah 40 dikurang TC-nya kan itu 8 ya. 40 kurang 8. 40 kurang 8 berarti itu adalah 32. Berarti tebak aja ya 40 kurang 8. Berarti kalau delta T alkoholnya baru 0 kurang min 6. Ditambah massa S-nya 36 kali LS-nya 80, nih kan? Ditambah massa S-nya 36, C air itu 1, delta T-nya adalah 8 kurang 0, itu yang ketiga ya. Q4 itu C kalorimeter 22 dikali delta T-nya adalah 8 dikurang min 6. Nah, tinggal kita cari. Berarti ini massa alkohol 0,56 kali 32. 0,56 kali 32. Itu adalah 17,92 sama dengan, berarti ini 36 kali 0,5 kali 6. 36 kali 0,5 kali 6. Itu adalah 108 ditambah 36 kali 80. Itu adalah 2880 ditambah 36 kali 8. Itu adalah 288 ditambah ini 22. 8 tambah 6, 14 kali 22. 8 tambah 6, 14 kali 22. Berarti 308. Nah, kita jumlahin ya. Kita lanjutin di sini aja kali ya. Berarti ini massa alkohol kali 17,92. Nah, ini dijumlahin. Nah, ini semua kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 3584. Berarti massa alkohol sama dengan 3584 bagi 17,92. 3584 bagi 17,92. Itu berarti massa alkoholnya dapat adalah 200 gram. Ya, oke.
Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nah, di sini diketahui massa S, berarti massa S sama dengan 500 gram. Bersuhu TS itu adalah min 4 derajat Celcius. Dengan dicampurkan dengan 600 gram air, berarti massa air adalah 600 gram, di mana T air itu adalah 55 derajat Celcius. Jika kalor jenis S, berarti CS itu 0,5, LS itu 80, tentukan keadaan akhir campuran. Berarti keadaan akhirnya ya, bukan suhu akhir ya. Keadaan akhir. Nah, kita lihat dulu, di sini kan kita gunakan Ki lepas sama dengan Ki terima. Ki lepasnya adalah, berarti kalau kita lihat dari grafik, itu kan dari min 4 tuh, naik, datar, terus ini turun ke bawah, anggaplah dia tercampur di suhu 0 derajat. Berarti ini 55 ya. Nah, ini Q1, Q2, ini Q3. Nah, berarti Ki lepas itu kan Q3 sama dengan Q1 tambah Q2. Q3 itu adalah massa air kali C air kali delta T. Q1 itu adalah massa S kali CS kali delta T. Ditambah Q2 itu kan Q yang melebur tuh, massa S kali L. Berarti massa air kan 600, C air 1, delta T air adalah 55 kurang 0. Nah, massa S itu kan 500, CS-nya adalah 0,5, delta T-nya adalah 0 dikurang min 4. Nah, massa S itu 500 kali 80. Nah, berarti ini hasilnya adalah 33.000. Ini kan 1000, ini ditambah 40.000. Nah, berarti kan kalau kita jumlahkan 33.000 tidak sama dengan 41.000. Nah, artinya di sini ada S yang bersisa. Ada S yang bersisa. Nah, yang bersisanya itu berapa? Nah, caranya itu nanti kan kita mau mencari. Nah, untuk mencari kalor sisa, nah, oke, ini kan langkah pertama nih. Berarti kita mencari kalor sisa. Nah, kalor sisa itu rumusnya nanti adalah Ki sisa sama dengan Ki lepas dikurang Ki1. Ya, berarti Ki lepasnya kan 33.000 dikurang 1.000 kan, berarti adalah 32.000. Nah, Ki sisanya. Berarti untuk Ki sisa itu nanti kita gunakan adalah untuk dia melebur, Ki lebur sama dengan M lebur kali L. Berarti Ki lebur, kan kita mau cari M yang bersisa ya. ML sama dengan KL, Ki sisa ya, sorry. Ki sisa, ini sisa ya. Ki sisa per L. Berarti Ki sisanya kan 32.000. L itu kan 80, sehingga bersisa 400 gram. Nah, jadi S itu bersisa 400 gram di suhu T sama dengan 0 derajat. Nah, berarti massa S keseluruhannya, artinya massa S keseluruhan itu adalah, maksudnya bukan, 400 ini yang melebur ya, S yang melebur, sorry. S yang sudah melebur menjadi air ya. Nah, kita buat di sini. S yang melebur menjadi air biar jelas. S melebur menjadi air, menjadi air, itu adalah 400 gram. Berarti massa S keseluruhannya itu sisanya nanti adalah ini, massa S keseluruhan atau massa S sisa, berarti artinya kan massa S 500 tuh dikurang yang udah melebur. Berarti tinggal 100 gram. Nah, jadi artinya keadaan akhir campurannya itu dia tercampur atau setimbang di suhu 0 derajat, setimbang di suhu 0 derajat Celcius,
Namun, es bersisa yaitu 100 gram. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Berarti kalau airnya, berarti massa air keseluruhan artinya adalah 600 ditambah 400. Kan 400 ini udah menjadi air ya, dalam bentuk air. Berarti ini adalah 1000. Oke? Nah, kira-kira begitulah ya jawabannya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut nomor 5 di sini. Sebuah jendela memiliki ukuran, berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti panjangnya 200 kali 120 kali 6. Ini 6 mm. Jadikan ke senti, berarti ini 0,006 senti ya. Serta bersuhu berarti T1-nya 30 derajat pada permukaan luar. Jika suhu permukaan dalam berarti T2-nya, atau ini T tinggi. Ini T2, ini T1-nya 20 derajat. Dan koefisien konduksinya K sama dengan Rho. Tentukan besar kalorimeter yang masuk setiap menit. Berarti T-nya itu adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Ini kan satunya cm. Ini cm. Kita ganti ke meter ya. Ini artinya nanti adalah 2 meter kali 1,2 meter kali 6 dibagi 1000 kan. Yaitu 0,006 meter. Nah, berarti kalor yang ditanyakan Ki ya. Nah, berarti kita gunakan Ki per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Ya, berarti ini nanti kita gunakan L, ini A. Panjang kali lebar ini untuk nyari A ya. Nah, berarti Ki sama dengan K kali A itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali delta T itu adalah T2 kurang T1. L-nya itu yang L. Nah, K-nya itu kan Rho. Panjangnya 2 kali 1,2. Delta T-nya 30 kurang 20. L-nya adalah 0,006. Nah, kita lanjut di sini ya. Berarti Ki sama dengan, berarti 2 kali 1,2 itu dikali 30 kurang 20 kan 10 ya. Berarti kali 10, 24 Rho dibagi 0,006. Nah, 24 bagi 0,006. Itu adalah Ki sama dengan 4000 Rho kalori ya.